Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dengan saya Ustaz Nuzli Mukhtar pada pertemuan materi kedua untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7 pada SMP. Sebelumnya masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, Ustadz ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekalian, anak saleh dan soleha yang dimuliakan Allah, apa kabarnya? Semoga tetap terus semangat walaupun kita belajar melalui daring, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Kebetulan tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang kedua ini, materi kedua, masih tentang cinta ilmu pengetahuan. Dan khusus pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang ayat Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, untuk kesempatan kali ini, satu ayat Al-Quran lainnya yang berhubungan dengan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan juga beberapa hadis terkait. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha sekalian, mari kita simak bersama lantunan bacaan Surah Al-Mujadilah ayat 11 berikut ini. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Baik anak soleh dan soleha sekalian, itulah tadi bacaan surah Al-Mujadilah ayat 11, dan terjemahan dari ayat ini adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kamu di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku yang soleh dan soleha sekalian, inti dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menyebutkan yarfa'illah, Allah mengangkat raf, derajat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu, derajat, beberapa derajat lebih tinggi dibanding yang lainnya. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim, yang Maha mengetahui, Maha berilmu, sangat-sangat menyayangi hamba-hambanya yang berilmu. Tidak akan sempurna iman seseorang bila tanpa ilmu. Sebaliknya, ilmu tanpa iman akan menyebabkan seseorang akan tersesat, karena ilmu haruslah dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Sekali lagi, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya
menuntut ilmu wajib hukumnya bagi kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini hadis menunjukkan bahwa keutamaan orang yang menuntut ilmu, baik dia laki-laki maupun perempuan dalam Islam, hukumnya wajib atau fardu, sehingga setiap diri kita tetaplah wajib untuk menuntut ilmu. Selanjutnya Ustadz akan membacakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini disebutkan bahwa talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ustaz ulangi sekali lagi, mohon disimak bersama. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya, dari kita bayi, kita sudah belajar berjalan, belajar mengenal alam sekitar kita, belajar seiring waktu, seiring umur berjalan, kita terus belajar, dan belajar itu tidak berhenti sampai kita meninggal dunia. Untuk itu, anak-anakku, anak-anak soleh dan solehah sekalian, banyak di antara anak kita yang keliru ketika belajar mengaji misalnya. Ketika sudah menghatamkan Quran, mereka menganggap belajar Al-Quran sudah berhenti. Ini adalah pemahaman yang keliru. Bikin acara hataman Quran, tapi kemudian tidak lagi mengaji. Padahal belajar Al-Quran itu, apalagi bil khusus Al-Quran, tidak akan pernah berhenti. Kita terus belajar ngaji ya anak soleh dan soleh sekalian. Bahkan walaupun bacaan kita sudah baik, tajwid kita sudah benar, makhraj kita sudah sempurna sekalipun, kita tidak boleh berhenti belajar Al-Quran. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, seorang ulama yang ternama, itu menghatamkan Al-Quran di setiap tahunnya bisa sampai banyak kali, ya. Beliau bisa menghatamkan dalam seminggu itu 3 kali hatam Al-Quran. Bahkan kalau salah seorang Imam Malik lainnya, yang seorang ulama lainnya, ia membaca Al-Quran itu 3 kali. Untuk yang hataman per hari, hataman per bulan, dan hataman setiap tahun. Jadi 3 kali baca Quran untuk 3 hataman. Ini anak-anakku yang soleh dan soleh sekalian, contoh-contoh orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita bisa meniru mereka, ya, di masa yang sulit seperti ini. Walau kita tidak bertatap muka, tetapi tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Anak soleh dan solehah sekalian, baik sekarang sudah waktunya kita berada di penghujung pelajaran, dan untuk itu Ustadz kali ini akan memberikan kalian tugas sebagai evaluasi, karena tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa membaca surah Al-Mujadilah ayat 11 dengan makhraj dan tajwid yang benar, dan membacakan hadis-hadis yang terkait dengan materi cinta ilmu pengetahuan. Baik, tugasnya adalah kalian membuat video membaca Quran surah Al-Mujadilah dan 2 hadis yang saya sebutkan tadi lengkap dengan terjemahannya. Sekali lagi, bacaan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan 2 hadis yang sudah Ustaz sebutkan tadi tentang ilmu pengetahuan lengkap dengan terjemahannya. Dibuat dalam bentuk video dan silahkan langsung kirim ke nomor WA Ustaz yang akan nanti ada di akhir video ini. Demikian anakku yang soleh dan soleh sekalian, pelajaran kita kali ini materi kedua, cinta ilmu pengetahuan. Semoga kita akan bertemu lagi pada materi-materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang selanjutnya. Sekian dari Ustaz. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.